Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai model regresi variabel dummy. Anggota kelompok kami ada Syanifatul Aziza NPM 0139, Fiorentina NPM 0143, Jian Anafi NPM 0146, Heri Prasetyo NPM 0151, Muhammad Faldanu NPM 0179, Kurnia Effendi NPM 187, Disolva Gale NPM 0195, Emma Dwijayanti NPM 0020. Yang pertama, sifat alamiah variabel dummy. Dalam analisis regresi, variabel dependen atau regresan seringkali dipengaruhi tidak hanya oleh variabel skala rasio, tetapi juga oleh variabel-variabel yang secara esensial kualitatif. Atau sifat alamiahnya adalah skala nominal. Salah satu cara untuk melakukan kuantifikasi terhadap atribut variabel nominal adalah dengan membangun variabel buatan yang bernilai 1 atau 0. Nilai 1 menandakan adanya kepemilikan dari suatu atribut, dan nilai 0 menandakan tidak adanya atribut tersebut. Variabel yang mengasumsikan nilai 0 dan nilai 1 disebut variabel dummy. Secara esensial, variabel seperti ini merupakan suatu perangkat untuk menggolongkan data dalam kategori mutually eksklusif. Selanjutnya ada model ANOVA. Variabel dummy dapat menjadi bagian dalam model regresi semudah variabel kuantitatif. Pada kenyataannya, secara ilmiah, model regresi dapat membuat regresor yang semuanya adalah variabel dummy atau variabel kualitatif. Model demikian dikenal dengan model analisis varian atau ANOVA. Berikut adalah bentuk model ANOVA. YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 DI ditambah beta 3 XI plus UI. Persamaan di atas sama dengan persamaan yang telah dibahas di dalam bab sebelumnya, kecuali bahwa dalam regresi ini tidak menggunakan regresor kuantitatif, namun menggunakan regresor kualitatif atau dummy, yang memiliki nilai 1 jika observasi dimiliki oleh kategori khusus dan 0 jika dimiliki oleh kategori tersebut. Terdapat peringatan dalam menggunakan variabel dummy. Ini ada yang pertama, untuk setiap regresor kualitatif, jumlah variabel dummy yang diikutsertakan harus kurang dari 1 dari jumlah kategori variabel tersebut. Yang kedua, itu ada kategori yang mempunyai nilai 0 yang disebut sebagai kategori dasar, kategori acuan, dan kategori kontrol, serta kategori pembanding, kategori referensi, dan kategori yang dihilangkan. Yang ketiga, itu ada konstanta menunjukkan nilai rata dari kategori dasar. Lalu yang keempat itu koefisien di depan variabel dummy disebut differential intercept coefficient karena menunjukkan seberapa banyak nilai kategori dengan dummy 1 berbeda dari kategori dasarnya. Lalu yang kelima, jika var kualitatifnya mempunyai lebih dari satu kategori, berarti penentunya itu terserah dari peneliti. Lalu, untuk menghindari the dummy variable trap, dengan menggunakan var dummy sebanyak kategori itu dengan model interceptless. Ini untuk rumusnya. Lalu, model ANOVA dengan dua variabel kualitatif. Ini dengan YI sama dengan 8,81 plus 1,10 D1 dikurangi 1,67 D2. R2-nya itu sama dengan 0,032. Yang artinya D1 di sini tuh status perkawinan menikah, D2 itu daerah tapi tinggal di selatan. Terus lalu di sini tuh dalam contohnya kita tuh memiliki regresor kualitatif masing-masing dengan dua kategori. Dengan demikian, kita menyiapkan sebuah variabel dummy tunggal untuk setiap kategorinya. Selanjutnya ada regresi dengan campuran antara regresor kuantitatif dan kualitatif dengan model ANCOVA. Biasanya, dalam kebanyakan riset ekonomi, sebuah model regresi terdiri atas beberapa variabel penjelas yang juga terdiri atas variabel kuantitatif dan beberapa variabel kualitatif. Model regresi yang terdiri atas campuran antar variabel kuantitatif dan kualitatif disebut analisis kovarian atau ANCOVA.
Model ANCOVA merupakan lanjutan dari ANOVA untuk memberikan suatu model statistik untuk mengontrol pengaruh dari regresor kuantitatif yang disebut dengan kovarian atau variable control. Dalam sebuah model yang melibatkan kedua regresor kuantitatif atau kualitatif atau dummy, dengan persamaan Y1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 D2I ditambah beta 3 D3I ditambah beta 4 XI ditambah UI. Selanjutnya ada alternatif variabel dummy untuk uji Chow. Dari grafik pertama atau A, yaitu koefisien intercept dan kemiringan sama nilainya pada kedua regresi. Hal ini merupakan coincident regression. Yang kedua atau B, yaitu koefisien intercept. Pada kedua regresi berbeda nilainya, tetapi koefisien kemiringannya sama. Yang ketiga atau yang C, koefisien intercept pada kedua regresi sama nilainya, tetapi koefisien kemiringannya berbeda, atau concurrent regression. Selanjutnya, ada koefisien intercept dan kemiringan pada kedua regresi berbeda nilainya, atau dissimilar Interaksi menggunakan variabel-variabel dummy. Variabel-variabel dummy merupakan sebuah alat fleksibel yang dapat mengatasi berbagai masalah. Misalnya, jenis kelamin, agama, status pernikahan, suku, dan lain-lain. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Y1 sama dengan A1 plus A2 kali D2R ditambah A3 kali D3R ditambah beta X1 plus UI. D1 maka Y sama dengan upah per jam dalam dolar. X sama dengan pendidikan atau lama bersekolah. D2 sama dengan 1 jika perempuan dan lainnya 0. D3 sama dengan 1 jika bukan kulit putih dan bukan Hispanik, dan 0 lainnya. Dalam model ini, jenis kelamin dan ras merupakan regresif kualitatif, serta pendidikan adalah regresi kuantitatif. Selanjutnya, dapat dirumuskan juga F kurung buka Y1 D2 sama dengan 1 D3I 1 X2 kurung buka sama dengan A1 plus A2 plus A3 plus A4 ditambah beta X1, di mana merupakan fungsi rata upah per jam untuk pekerja wanita, bukan untuk kulit putih atau bukan Hispanik. Dapat diobservasikan sebagai berikut. A2 sama dengan pengaruh perbedaan karena wanita, A3 sama dengan pengaruh perbedaan karena bukan kulit putih atau bukan Hispanik. A4 sama dengan pengaruh perbedaan karena wanita bukan kulit putih atau bukan Hispanik. Nah, ini pembaca dapat mengetahui dummy interaktif, yaitu perkalian dari dua variabel kualitatif atau dummy mengubah pengaruh dari kedua atribut yang dijelaskan sebelumnya, misalnya penjumlahan. Pengaruh variabel-variabel dummy dalam analisis musiman. Banyak data ekonomi, data series berdasarkan data bulanan atau triwulan atau kuartil yang memiliki pola musiman atau perubahan gelombang yang teratur. Seringkali kita perlu menghilangkan faktor musiman atau komponen dari time series sehingga seseorang dapat berkonsentrasi pada komponen lainnya seperti tren. Proses untuk menghilangkan komponen musiman dari data series dikenal sebagai deseasonalization atau penyesuaian musim. Data time series yang diperoleh dikenal sebagai deseasonalization atau time series yang disesuaikan secara musiman. Data time series yang penting dalam ekonomi seperti tingkat pengangguran, IHK, IHP, dan indeks produktivitas industri biasanya dipublikasikan dalam bentuk yang disesuaikan secara musiman.
Regresi linier bertahap. Regresi linier bertahap memuat dua tahap atau bagian linier ditandai dengan tahap 1 dan 2, serta kemiringan dan fungsi komisi berubah pada nilai ambang batas dengan menggunakan data komisi penjualan dan tingkat ambang batas X-aksen. Teknik variabel dummy dapat digunakan untuk mengestimasi perbedaan kemiringan dua bagian dari regresi bertahap. Seperti rumus di bawah ini, di mana Y1 komisi penjualan, X1 komisi penjualan yang dihasilkan oleh penjualan, X-aksen nilai ambang batas penjualan, D sama dengan 1 jika X1 lebih besar dari X-aksen, 0 jika X1 batas penjualan, D sama dengan 1 jika X1 lebih besar dari X-aksen, 0 jika X1 lebih kecil dari X-aksen. Yang selanjutnya ada sebuah rumus di mana dengan mengasumsikan UI sama dengan 0, maka kita perhatikan sekali lagi bahwa YI, DI sama dengan 0, XI, X kuadrat sama dengan A1 plus B1 XI, di mana memberikan nilai rata komisi penjualan hingga nilai target X kuadrat, dan YI, DI sama dengan 1, XI, X kuadrat sama dengan A1, 2X kuadrat plus beta 2XI, di mana memberikan nilai rata komisi penjualan melampaui target level X kuadrat. Yang selanjutnya ada model regresi data panel. Teknik variabel dummy dapat dengan mudah dikembangkan pada data pool dan data panel. Oleh karena itu, penggunaan data panel semakin meningkat dalam pekerjaan pada umumnya. Beberapa aspek teknis dari teknik variabel dummy. Yang pertama, jika regresor bersifat kuantitatif, YI sama dengan beta 1 plus beta 2 DI plus UI, di mana YI sama yaitu tingkat upah per jam atau S, D sama dengan 1 untuk wanita dan 0 untuk pria. Fungsi upah untuk pekerja pria IN YI DI sama dengan 0 sama dengan beta 1. Fungsi upah untuk pekerja wanita IN YI DI sama dengan 1 sama dengan beta 1 plus beta 2. Yang selanjutnya, dalam menguji stabilitas struktural dengan teknik dummy, maka asumsikan bahwa error variabel U1i sama dengan variabel U2i sama dengan A kuadrat, artinya bahwa error varians untuk kedua periode yang bernilai sama. Hal ini juga merupakan asumsi yang mendasari uji Chow. Jika asumsi ini tidak valid, artinya bahwa error varians dalam kedua subperiode berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kesimpulan yang salah. Selanjutnya ada variabel-variabel dummy dan autokorelasi. Selain homoskedastisitas, classical linear regression model mengasumsikan bahwa faktor kesalahan dalam model regresi tidaklah berkorelasi. Akan tetapi, yang terjadi jika hal ini bukanlah kasus yang ingin kita ketahui, khususnya dalam model yang melibatkan regresi dummy. Selanjutnya, variabel dummy yang lebih sulit meliputi model parameter acak, model regresi berpindah, model tidak seimbang. Teknik SRM memerlukan titik patahan sebagai variabel acak dan melalui proses iteratif untuk menentukan kapan sebenarnya patahan tersebut terjadi. Dan juga ada teknik estimasi khusus dibutuhkan untuk mengatasi masalah situasi yang tidak keseimbangan, yaitu situasi di mana pasar tidak jelas. Selanjutnya ada
rumus yang yang artinya bahwa WI pendapatan upah mingguan atau rupiah, AG umur tahun, D sek sama dengan 1 untuk pekerja pria dan 0 untuk pekerja wanita. D 2 variabel dummy yang menghitung nilai 1 untuk pekerja dan pendidikan hingga tingkat primer. D 3 variabel dummy yang menghitung 1 untuk pekerja pendidikan tingkat sekunder. D 4 variabel dummy yang menghitung nilai 1 untuk orang pekerja dengan pekerja tetap dan 0 untuk orang dengan pekerja tidak tetap. Kesimpulan perhitungan. Hasil output tersebut menunjukkan logaritma upah berhubungan secara positif dengan umur pendidikan dan status pekerjaan, tetapi berhubungan secara negatif dengan jenis kelamin. Suatu hal yang mengherankan, koefisien variabel dummy diinterpretasikan sebagai nilai yang berbeda dengan kategori acuan. Jadi koefisien variabel DPT menunjukkan bahwa pekerja tetap secara rata-rata mendapatkan upah lebih tinggi dari pekerja temporer, yaitu sekitar 0,55848 menjadi kuadrat 0,5583118 dikurangi 1 sama dengan kurung buka 1,74778 dikurangi 1 kurung tutup sama dengan 0,74778 atau 75%. Hasil yang kita miliki menunjukkan bahwa jenis kelamin dan pendidikan memiliki pengaruh diferensial pada pendapatan mingguan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.